pelopor manakib, Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno. Juga yang saya hormati pemangku manakib pagi hari ini, Bunda Haja Eni Blora dan keluarga besarnya. Para petugas yang diberi kemuliaan pada pagi hari ini, Ikhwan, Akhwat, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'al Suriyala Yasin Rasa PPKN, yang kembali pagi hari ini kita semua dibisarkan, dimampukan, digiring, dijiwing, dibimbing oleh Guru Agung untuk senantiasa mengikuti manaqib online internasional pagi hari ini. Moga apapun niat kita, hajat doa kita, kalau sampai tadi malam belum Allah ijabah, mudah-mudahan selesai manaqib online internasional pagi hari ini, semuanya ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Puja-puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus kita berdoa bermunajat dengan kalimah mulia. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan terus kita bersolawat kepadanya dengan solawat Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, mari sama-sama kita ngalap berkah dari kitab hasil karya Guru Agung kita. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari kedua gitu ya. 10 hari kedua di bulan Rabiul Awal. Mari sama-sama kita ngalap berkah dari kitab hasil karya Guru Agung kita dalam kitab Fadhailus Syuhur. Pengarsa Abah memaknai 9 huruf yang ada pada bulan Rabiul Awal. Kalau rohnya sudah diterangkan Jumat lalu dan kita pun semuanya sudah paham dan mudah-mudahan dihafalkan. Rohnya pada bulan Rabiul Awal pengarsa Abah memaknai dengan Robitoh. Apa Robitoh itu? Perantara, wasilah, jembatan. Maka tidak akan mampu, tidak akan kenal kita dengan Allah Sang Pencipta alam semesta kecuali ada wasilah yang memperkenalkan kita kepadanya. Maka ketika kita ikut dengan Guru Agung melalui proses talqin zikir, ditanamkan kalimat mulia la ilaha illallah, sama dengan kita sedang daftar jadi member supaya kita kenal dengan Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa wasilah kita? Guru Agung kita semuanya pemirsa Baos. Itu Robito. Jadi kapanpun dimanapun ingat gitu ya. Ingat dulu kepada Guru Agung kita agar Guru Agung kita yang akan membawa ingatan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Huruf yang kedua ada huruf ba. Apa banyak pemirsa Abang memanai dengan basiroh? Apa basiroh itu? Cahaya hati. Masya Allah gitu ya. Tidak mungkin kalau pakai bahasa Abah cadu. Tidak mungkin kita akan mempunyai dan bisa mempunyai cahaya hati. Hati yang terang benderang, hati yang bersih, hati yang selamat. Kecuali ditanamkan kalimat selamat, kalimat pembersih. Mana? La ilaha illallah. Yang ditanamkan yang selalu ada di kalbu kita dengan ismul dzat. Gitu. Ismul a'zam. 4 ketukan huruf yang ada di dalamnya. Maka dengan zikir khofi namanya. Tidak mungkin bisa punya alat untuk senantiasa hati kita jadi terang benderang, jadi bersih, kecuali dengan proses talqin zikir. Kalau ditalqin, jadi dikasih tahu alatnya, alat pembersih dari segala penyakit hati. Maka setelah kita ditalqin zikir melalui Guru Agung kita, oleh Guru Agung kita, melalui lisan-lisan para wakilnya, dimanapun itu berada, maka saat itu pula kita jadi sudah punya filter untuk segala kotoran-kotoran yang akan nempel pada hati kita. Akhirnya ketika seorang murid itu mengamalkan, melestarikan dari ajaran Guru Agung itu dengan iya, dengan kalau bahasa Sunda dengan nya, gitu ya, dengan sesungguhnya, dengan maksimal, tidak melebihi, tidak mengurangi apa yang diajarkan, dicontohkan oleh Guru Agung, maka efeknya adalah dia akan panen minimal. Ketika hatinya sudah bersih, hatinya sudah terang, hatinya sudah selamat,
maka akan tercetus, akan terlihat dari perangainya, dari sikap dan perbuatannya. Akhlaknya jadi makin baik, senyumnya makin menyejukkan, pandangan matanya tidak sinis. Nah, ini bonus yang luar biasa. Tidak mungkin semua itu bisa diperoleh kecuali dengan hati yang bersih. Alatnya tidak akan punya hati yang bersih kalau tidak punya alatnya. Caranya untuk mendapatkan alat tersebut talqin. Maka pantaslah ketika Rasulullah SAW mendapat pujian dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak dan budi pekerti yang baik lagi mulia. Akhlak budi pekerti yang baik lagi mulia yang ada pada diri Rasul itu karena beliau mempunyai basirah, cahaya hati. Kok bisa punya cahaya hati? Karena hatinya bersih. Dengan apa? Dengan kalimah mulia. La ilaha illallah. Karena sudah terukir, ditanamkan di kalbu beliau. Maka kita pun sama. Kita pun akan mendapatkan pujian. Jangankan dari makhluk. Dari Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta alam semesta pun akan tersenyum, senang memuji kita. Gitu ya. Kenapa? Karena terpancar basirah. Cahaya hati pada diri kita, pada kalbu kita. Dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Ini tercermin dari akhlak itu kepada, kalau ditandi itu, kepada yang lebih tinggi derajatnya, kepada yang lebih rendah, kepada yang sepantaran, yang sesama. Suami ke istri, istri ke suami, anak ke orang tua ke anak, ke tetangga, ke siapapun akhlak ini. Orang-orang yang sudah ditalkin zikir, dia rajin manakiban, dia mengamalkan zikirnya, maka justru akan makin banyak disenangi oleh orang lain. Suami akan makin disayang oleh istri, istri akan makin disayang oleh suami. Kenapa? Karena akhlaknya. Gitu ya. Jadi orang suami istri yang sudah ditalkin itu sudah tidak akan lagi manggil pasangannya dengan panggilan nama. Gitu. Suami ke istri dengan panggilan misalnya Siti bikin kopi gitu ya, itu sudah tidak akan lagi. Minimal mama apa sayang gitu ya, yang baik-baik. Kalau panggilnya sudah pakai panggil nama, nanti istrinya membalas iya Agus sebentar gitu. Jadi ini akhlak gitu ya. Jadi panggilan dengan panggilan-panggilan yang baik. Dan itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada anak kita. Sama, ketika anak bertanya, mah tas neng di mana? Tanyain sama bapak lu. Nanya lagi sama bapaknya, Pak, tas neng di mana? Tanyain sama nya lu. Akhirnya anaknya kesal juga. Apa kata anaknya? Kan itu bini lu. Jadi akhirnya anak lah lu sama orang tua. Salah siapa? Berarti salah lu. Gitu. Makanya jangan, ini hati-hati akhlak juga kepada anak kita. Contoh kepada orang tua, gitu ya. Kepada orang tua, kepada siapapun akhlak dijaga. Kenapa? Karena lisan ini tidak akan berkata kotor, lisan ini tidak akan berkata kasar, lisan ini tidak akan berkata kata-kata yang omong kosong, kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena lisannya sudah terikat dengan kalimat mulia la ilaha illallah, dan hatinya pun tidak akan ada geremat, tidak akan ada geremat, tidak akan ada sakit hati, karena kita diajarkan oleh Guru Agung jangan suka sakit hati. Sakit hati itu penyakit hati, gitu ya. Jadi tidak ada alat yang bisa menyembuhkan segala penyakit hati, membersihkan hati kecuali dengan zikir khofi. Zikir khofi tidak akan tahu gimana caranya. Dengar aja baru, kecuali dengan ditalkin oleh ahlu talqin, yaitu Guru Agung kita pengusaha Basirah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa terus mengamalkan, melestarikan dari ajaran dari Guru Agung kita, sehingga apa? Akan muncul basirah, terlihat dari sikap kepribadiannya, dari akhlakul karimah. Yang ketiga, Robi, baknya panjang, berarti di hadapannya ada huruf ya. Apa ya di sini? Yusrullah, kemudahan dari Allah. Masya Allah. Kemudahan dari Allah itu, awas ya, para ikhwan semuanya, jangan salah paham. Jangan salah paham begini. Perasaan saya setelah ikut manakiban, ikut dengan abah, setelah ditalkin, malah jadi hidup jadi makin susah misalnya.
Usaha yang tadinya maju malah jadi turun. Ngojek yang tadinya rame jadi enggak, pedagang yang tadinya banyak yang beli jadi sepi misalnya gitu ya. Atau perasaan setelah katanya setelah kalau udah ditalkin, kalau udah zikir, semuanya akan dimudahkan gitu ya. Semuanya. Jadi sekali lagi, kita semua yang sudah ditalkin ikut dengan guru agung, ini ajaran. Ini bukan ajaran simsalabim. Ini ajaran untuk kita berproses, bermuhasabah. Kalau yang tadinya merasa usahanya lancar, gitu ya, tiba-tiba setelah talqin mengamalkan zikir ini jadi agak sedikit mundur, gitu ya. Jangan belajar menyalahkan kepada ajaran, tapi syukuri. Kenapa harus bersyukur? Oh, bisa jadi kemarin waktu usaha kita lancar, sebelum ketemu dengan Abah, sebelum ditalkin, usaha kita lancar, tapi syukur kita kurang. Bahkan jarang bersyukur. Gitu. Kenapa jarang bersyukur? Saking sibuknya dengan pekerjaan, ya kita sukses maju, akhirnya apa? Sholat jadi tidak di awal waktu, gitu. Kesibukan dengan keluarga jadi nggak tidak ini aja, tidak kondusif, gitu. Kenapa? Karena sibuk bekerja. Oh iya. Tapi setelah ditalkin, merasa oh kok usaha kan turun. Bukan turun, tapi dijeda dengan kesuksesan. Karena akan diganti dengan kesuksesan yang lebih berkah. Apa berkah itu? Berkah itu ziyadatul khair. Bertambah-tambah kebaikan. Usahanya memang tidak seramai dulu. Tapi keberkahannya melimpah. Setelah ditalkin, keberkahan melimpah. Maksudnya keberkahan anak yang tadinya, misalnya usaha kita lagi maju, tapi ternyata anak sakit-sakitan terus, dikit-dikit masuk rumah sakit, dikit masuk rumah sakit. Usaha lagi maju, duit lagi banyak, tapi sering juga masuk rumah sakit. Itu tidak berkah. Usaha lagi maju, usaha lagi sukses, duit lagi banyak. Tapi sering berantem sama pasangan kita. Itu nggak berkah. Usaha lagi maju, dagangan lagi laku, duit lagi banyak. Gitu ya. Tapi tidak ada ketenangan. Gitu ya. Tidak ada ketenangan. Padahal makan, bisa pesan makanan yang enak-enak, yang mahal-mahal. Tapi beda. Ketika sudah ditalkin, ikut dengan abah, oke. Kok kayak turun gitu ya. Tidak sebanyak dulu. Ada bahasa ini, ada bahasa gini dari ikhwan. Waduh, dulu mah kayaknya duit 1 juta itu gampang sekali, sekarang agak susah sekali. Tapi buru-buru, syukuri dan resapi. Oh iya, tapi sekarang nikmatnya luar biasa. Ada istilah perut lapar, pulang pulang kerja, pulang dagang, di rumah cuma ada apa namanya? Ada ikan asin, ada sambal, ada kerupuk, ada timun. Kok nikmatnya luar biasa, gitu ya. Lalu anak yang tadinya sakit-sakitan bolak-balik terus ke rumah sakit, alhamdulillah sehat, ceria. Istri yang tadinya, oh, padahal kemarin serba kecukupan, serba banyak. Tapi kok sering berantem. Tapi sekarang malah nggak sering berantem. Malah akur, adem, ayem. Ini berkah namanya. Jadi ini ajaran bukan ajaran simsalabim. Ini ajaran berproses. Ketika kita ikut dengan Abah, yang kita harapkan adalah keberkahan. Kenapa keberkahan? Karena yang ditujunya bukan uang lagi, tapi ilahi, anta maksudi, waridhoka, matulub. Allah yang kita maksud, Allah yang kita tuju, keridhaan Allah yang kita pengen. Ya ini yang Allah pengen. Kerjamu tetap kerja, nyari duit kamu tetap nyari duit, tapi kamu bisa menjaga sholatmu di awal waktu, kamu masih sempat untuk berzikir, walaupun keseringannya 3, tapi alhamdulillah sebelum tidur misalnya di kodo lebih banyak. Kata Allah, aku senang. Akhirnya apa? Karena senang Allah dijaga, oke. Jadi anaknya pada sehat, aduh senang. Jadi akhirnya apa? Tuh iya. Di mana butuh ayah. Duit nggak banyak, usaha nggak lagi maju-maju banget. Tapi giliran pengen sohbah ke Abah, pengen ke Manakib ke Abah, ke sana ke Ciamis, bisa. Pengen jalan-jalan, having fun, piknik, kemana? Ayah, gitu ya. Nggak pada mobil, dulu ada mobil loh. Tapi mobil sibuk nih, pakai kerja sibuk. Giliran buat anak jalan-jalan, buat ini nggak ada, nggak sempat. Tapi sekarang mobil nggak punya. Tapi waktunya anak-anak pengen jalan-jalan, bisa. Ya iya. Apa?
Allah titipkan uangnya untuk apa? Untuk sewa mobil, gitu ya. Jadi tuh ya di mana butuh ayah ini yang enak. Banyak duit usaha lagi maju tapi tidak tuh ya. Di mana butuh tuh ayah itu yang liur gitu ya. Maka eh, ketika kita ikut dengan guru agung, yakini resapi bahwa akan makin banyak yusrullah, kemudahan dari Allah gitu ya. Kemudahan dari Allah. Jadi tidak akan dibiarkan sama guru agung murid-muridnya diberikan susah gitu. Walaupun sekali lagi harus diyakini ketika kita menghadapi satu problem ya, terus kita bersabar, terus kita berzikir, terus kita khotaman, terus kita menakiban, hanya pada titik tertentu sudah mentok. Nah, pas mentok itu biasanya pertolongan itu terus akan diberikan, dikucurkan kepada kita. Asal apa? Jangan berhenti, gitu ya. Jangan berhenti. Oh, ini mah baru manakiban berapa kali, ditalkin, baru ikut berapa kali, baru beberapa bulan, lalu tiba-tiba diuji. Ah, udah berhenti ah. Apaan ini ajaran bikin susah? Ini ajaran bikin apa namanya jadi makin sengsara. Ah, salah Anda, gitu ya. Ketika berpikir seperti itu berarti ya sudah, hidup Anda akan makin susah, hidup Anda akan makin sengsara. Tapi ketika Anda berpikir, oh oke, okay, belum ini juga nih, terus aja zikirnya. Oh, belum maju juga, terus aja khotaman. Oh, belum ini, manakiban terus tidak berhenti. Maka yakinlah, inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Gitu ya. Jatuh, belum juga dapat, bangun aja lagi. Terus jatuh lagi, bangun lagi. Karena yakin di balik segala kesulitan pasti akan diberi kemudahan di waktu yang tepat, di waktu yang indah. Menurut siapa? Menurut Allah melalui berkah karomah guru agung kita pengusaha Abah. Jadi yakin saja. Kita tinggal menjalankan saja. Yakin saja bahwa dengan berkah karomah guru agung semuanya akan diberi kemudahan. Tidak akan dikasih susah. Yakin itu. Yusrullah, kemudahan dari Allah. Lalu Rabi' ada ain. Apa ainnya? Abdullah. Pengusaha menafsirkan memaknai ain di sini Abdullah ini tidak lain tak bukan yakni seorang hamba Allah yang paling mulia di antara yang paling mulia, yang paling soleh di antara yang paling soleh. Siapa dia? Yakni tak lain tak bukan yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan pada bulan ini. Maka ada bahasa begini, telah lahir ke hadapan kita semuanya. Junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad namanya. Malam Senin 12 Rabiul Awal bulannya. Sayyid Abdullah ayahnya, Siti Aminah ibunya, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik. Ketika Nabi kita lahir ke alam dunia, bulan dan matahari tidaklah bercahaya, kalah terang cahayanya. Dan juga ada api yang disembah majusi 1000 tahun tak mati, lenyap waktu lahir Nabi, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah ikhwan wa akhwat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya terus ikut dengan guru agung,
Sehingga akhirnya kita setiap waktunya bisa terus mendengar suara daripada baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tidak ditalkin, tidak bertemu dengan guru agung, sampai kapanpun kita tidak akan pernah tahu suara daripada Nabi Muhammad SAW. Kata Abah, pengen tahu, pengen dengar suara Nabi. Mana suara Nabi ini? La ilaha illallah. Pengen tahu akhlak Nabi? Maka kita ikut dengan guru agung kita. Karena guru agung kita adalah sosok akhlak daripada baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW yang harus kita ikuti, kita tauladani. Sehingga kalau kita ikut, mencontoh, mengikuti guru agung kita, sama dengan kita sedang mencontoh dan mengikuti baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Abdullah, hamba Allah yang mulia, kekasih Allah. Ikut dengan kekasih Allah, maka kita pun semuanya akan menjadi kekasih-kekasih Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. 4 huruf ini mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita semuanya, tambah barokah di bulan Rabiul Awal ini, makin tambah cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui kecintaan kita kepada guru agung kita Pangresa Abah Aos. Terima kasih para wakil talqin, terima kasih Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno, terima kasih Pemangku Manaki, para petugas, ikhwan akhwat semuanya. Terutama mari sama-sama kita haturkan syukur kita, terima kasih kita kepada guru agung kita. Hatur nuhun Abah, hatur nuhun Umi atas segala bimbingan dan kasih sayangnya untuk kita semuanya. Moga kita semua terus diistiqomahkan, dibisakan, dimampukan, dikuatkan untuk terus mengamalkan, melestarikan ajaran dari guru agung kita. Berkah karomah Pangresa Abah Awas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi fadhalana katsimin ibadil mu'min. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Khususnya untuk saya pribadi, untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.